Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anak-anak sekalian, setelah kalian selesai mengikuti puja bakti minggu pagi, nah selanjutnya marilah kita bersama-sama berlatih meditasi. Ya, sekarang duduk yang baik, ya bersila, ya. Kemudian punggungnya tegak, tidak membungkuk, ya. Terus letakkan telapak tangan kiri di atas pangkuan dan telapak tangan kanan di atasnya. Nah, ketika nanti mengawali meditasi ini, Romo akan bunyikan bel, ya, bel, lonceng, ya. Nih. Nah, ketika gong ini berbunyi, yang pertama tangan di atas, terus turun depan dada, dan kemudian turun ketiga kalinya, turun letakkan di atas pangkuan dengan posisi tadi, yaitu telapak tangan kiri di bawah, telapak tangan kanan di atasnya, mata dipejamkan. Nah, kemudian dengarkan renungan-renungan yang ingin Romo sampaikan sambil memperhatikan keluar masuk nafas kita. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Pelan-pelan saja, nafas normal, enggak usah, ya. Dan dia tenang saja, seperti bernafas normal biasa, tetapi diperhatikan. Nah, nanti selesai itu, Romo akan berdharma desana, berceramah dharma, berkhotbah dharma. Nah, pada waktu khotbah, dengarkan baik-baik, sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, segenap perhatian kita. Nah, mari kita mulai berlatih meditasi. Nafas masuk, aku sadar aku bernafas masuk. Nafas keluar, aku pun sadar aku bernafas keluar. In, out. In, out. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga orang tuaku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga kakak dan adikku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga keluargaku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga familiku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga guru-guruku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga semua manusia berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga teman-temanku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai.
Nafas keluar, semoga semua makhluk berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga hewan-hewan pun berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku bertekad menjadi anak yang baik. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku bertekad menjadi anak yang rajin belajar. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku bertekad menjadi anak yang menghormati orang tua. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku bertekad menjadi anak yang menghormati kedua orang tua. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku bertekad menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku bertekad menjadi anak yang rajin ke wihara. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata awirahontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak sekalian, sekali lagi kita mengucapkan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, setelah kita berlatih meditasi, sekarang kita mendengarkan Dharma Desana yang ingin Romo sampaikan. Ya, jadi kalian dengarkan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, jangan ada kesibukan lain. Ya, nah, kisah hari ini adalah sebuah kisah dengan judul Dharma Desananya, seorang anak yang membuang ibunya. Loh, kok anak membuang ibunya? Bagaimana pula ceritanya tuh? Nah, jadi ceritanya begini, ya. Pada zaman dulu, ya di satu negara itu ada kebiasaan yang tidak baik, ya. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Dharma ajaran Buddha, yaitu ketika papa mamanya sudah tua, sudah sakit-sakitan, tidak bisa kerja lagi, daripada merepotkan, dibuang saja ke hutan. Ya di hutan gimana? Ya terserahlah. Ya mau cari makan sendiri. Kan ada daun-daun, ada buah-buahan. Nah kalau ada binatang buas gimana? Iya diterkamlah binatang buas. Nah ini tentu saja kebiasaan yang tidak baik. Karena mereka tidak mengenal Dharma ajaran Buddha. Karena di dalam ajaran Buddha, seorang anak itu harus hormat, harus mencintai kedua orang tuanya dan harus berbakti. Ketika kita kecil, kita dirawat, dibesarkan, ya, dikasih makan, ya, dijaga, dikasih sekolah, ya, kalau sakit diobatin, ya, semuanya kita terima kebaikan dari orang tua kita, papa dan mama kita. Nah, oleh sebab itu, ketika nanti papa mamanya sudah tua, nah kita masih muda kan, kita yang harus
merawat papa dan mama kita. Kalau sakit kita obatin, kasih makan, belikan pakaian, disayangi, dihormati, berbakti. Itulah di dalam ajaran Buddha. Nah, jadi bagaimana kisah dari si anak yang membuang ibunya ini? Nah, pada satu hari si anak ini lihat mamanya ini sudah tua, ya, sudah susah jalan, kemudian juga tidak bisa kerja lagi, ya, kadangkala karena sudah saking tuanya tidak bisa ke WC lagi, ya, kencingnya, beolnya di tempat tidur. Wah, ini merepotkan, lebih baik dibuang saja. Nah, jadi kebiasaannya dia buat sebuah keranjang dari bambu. Nah, kemudian keranjang ini digantung di punggungnya. Nah, pada satu hari, ya, dia bilang sama mama, besok kita pergi ke hutan. Nah, mamanya ini sudah tahu, pasti ini nanti mau dibuang di hutan. Ya, nah mamanya ini tidak apa-apa, dia tidak sedih. Ya, baiklah, kata mamanya. Terus mamanya ini mulai ya jalan perlahan-lahan tertatih-tatih pergi ke halaman, mengumpulkan batu. Tetapi batunya warnanya putih. Dikumpulkan batu warna putih. Anaknya lihat, ya, itu apalah mamanya batu, diambil batu putih kecil-kecil, dikumpul, diisi dalam kantong kain. Tapi dia biarkan aja, biarlah, mungkin mama saya sudah pikun, ya, malah milih-milih batu. Nah, dia sudah pikun, ya dibuang aja, ya. Nah, esok harinya betul mamanya ini dimasukkan ke dalam keranjang, terus dibawa ke hutan. Ya, mamanya ini tidak nangis, ya, tetapi perlahan-lahan sepanjang jalan, ya, dia keluarkan batu yang sudah dikumpul kemarin, dijatuhkan di lantai jalan. Jadi sepanjang jalan tuh banyak batu putih, ya, karena putih kan kelihatan. Nah, akhirnya sampailah anaknya di hutan. Anak ini sebenarnya tidak tega juga meninggalkan mamanya. Ya, tetapi apa boleh buat? Karena dia merepotkan, ya, dia kerja, tidak bisa ngurus mamanya, mending dibuang aja. Nah, ini karena tidak mengerti Dharma, tadi kan Romo sudah bilang, ya. Terus waktu ditinggalkan, mamanya bilang, ya anakku, aku sudah membesarkan kamu dari kecil, susah payah, dikasih makan, dirawat, disekolahkan, ya, kalau sakit diobatin. Sekarang kamu tinggalkan mama di sini. Tetapi mama tetap mencintaimu, mama tetap menyayangimu, kata mamanya. Supaya kamu nanti tidak nyasar ketika keluar dari hutan ini, kamu ikutilah, tuh mama sudah serahkan tuh tanda batu putih, supaya kamu tidak nyasar ke dalam hutan. Wah, anaknya terharu sekali. Ya, dia pikir, waduh, betul-betul saya ini durhaka. Saya mau buang mama saya, ternyata mamanya masih tetap mencintainya. Malah menandai jalan supaya dia tidak tersesat di hutan. Begitu besarnya cinta kasih mamanya. Walaupun sudah mau dibuang, mamanya tidak marah, tetapi tetap menyayangi, tetap mencintai anaknya. Akhirnya anak ini kembali memeluk mamanya, dia nangis. Ya, dibilang, maafkan aku mama, ya, aku berjanji tidak akan membuangmu, aku akan merawatmu sampai akhir hidupmu. Nah, kemudian dia gendong mamanya lagi, dibawa pulang lagi ke rumahnya. Nah, disediakan satu tempat tidur, kamar, ya, digaji satu orang untuk membersihkan mamanya ini, merawat mamanya. Nah, ketika dia pulang kerja, dia yang merawat mamanya. Sampailah akhirnya mamanya ini sudah tua sekali, kemudian meninggal dunia. Yang penting dia sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang anak. Nah, ini ajaran Buddha. Jadi dalam ajaran Buddha itu ada satu sutta, ya, khotbah Buddha yang disebut Sigalowada Sutta. Sutta itu, khotbah itu disampaikan oleh Buddha kepada seorang pemuda yang bernama Sigala. Nah, dalam khotbah itu Buddha mengatakan ada 5 kewajiban anak terhadap orang tuanya. Nah, salah satu di antaranya adalah merawat orang tuanya ketika orang tuanya sudah menjadi tua, bukan dibuang. Nah, sejak itu, ya, kebiasaan yang buruk yang terjadi di tempat itu tidak ada lagi. Semua orang sadar
mereka mengenal dharma, bahwa seorang anak itu harus berbakti, harus menghormati orang tuanya. Tidak ada lagi yang buang-buang orang tuanya. Nah, anak-anak sekalian, kalian juga begitu. Sekarang renungkanlah betapa susah payahnya mamanya, papanya kerja, menyekolahkan kamu, ya, mengantar ke sekolah, kalau ke wihara. Sekarang belum boleh ke wihara kan karena masih pandemi COVID-19. Kalau tidak diantar ke wihara, nanti dijemput lagi, sampai di rumah sudah ada makanan, ya, kalau sakit diobatin. Masa tega membuang mama? Pasti kita harus berbakti. Ketika nanti kalian sudah sukses, ada nanti murid-murid yang jadi bos, jadi pengusaha besar, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi bintang film. Ada yang mau jadi bintang film? Wah, ada. Ada yang nyanyi penyanyi terkenal, ya, ada jadi pengacara. Semuanya berhasil, pasti mamanya tidak dilupakan, papa mamanya tidak dilupakan dan selalu dirawat. Ya, demikian saja, semoga kalian semua menjadi anak-anak yang baik, yang berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, dan selalu berbakti serta membalas budi kepada kedua orang tua. Demikian saja, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Marilah kita dengarkan Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali. Sampai bunyi belnya hilang dari pendengaran kita. Mari kita mulai.